Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari di Satu Lawan Satu. Kali ini kita punya tamu istimewa, seorang senior, guru juga, sahabat dalam isu anti korupsi. Tamu kita kali ini Mas Novel Baswedan. Sehat Mas? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol ya. Ketemu sekali dua kali kita masih ketemu. Iya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Tadi ngobrol satu lawan satu ini ngeri saya mau udah. Dengarnya satu lawan satu Satu ya. lawan satu kayak lawan beneran Kayak kan. berlawanan ya. Tapi ini ketemu untuk bicara satu orang. Kalau di basket kan one on one. Oh iya. Three on three gitu ya. Nah, Mas Novel sehat, mata sehat? Alhamdulillah sehat. Dan memang sekarang ini kondisi mata saya sebetulnya sih cukup baik. Cuman penglihatan saya itu bergantung dari banyak hal. Ke kondisi fisik, psikis itu kalau stres agak lelah gitu ya, itu ternyata pengaruh dan bisa naik turun. Kondisi mata saya memang sejak 2020 yang kondisinya paling kurang ya. Terus kemudian secara berjenjang naik membaik dan saya sempat operasi di India 2023 2 tahun yang lalu dan operasinya alhamdulillah bagus. Menambah lebih baik lagi penglihatannya. Dan sekarang saya sedang terapi akupuntur yang dengan begitu harapan saya menjadi lebih baik lagi. Semoga karena dulu pernah nasihatin saya untuk akupuntur juga kan? Di kaki ya karena pengalaman ya. Iya. Tapi kalau bicara kesehatan mata yang membaik, dengan kasus mata ini kan sudah ada orang yang ditangkapin tuh. Nah itu perkembangan kasusnya sudah terhenti di sana saja atau? Iya. Memang saya lihat di sidangnya sih nggak sungguh-sungguh ya. Drama ya. Jadi kayak drama gitu. Jadi yang menarik kan begini. Memang kalau dalam perkara pidana kan kepentingan kita diwakili oleh penuntut ya, oleh negara. Tapi yang mewakili ini nggak menunjukkan sikap mewakili. Keterwakilan nggak ada keterwakilan. Ya. Ini yang saya heran. Bahkan beberapa hal yang saya di sidang saya merasa kok justru prosesnya justru malah tidak berpihak ke saya begitu sebagai korban. Bahkan di proses sidang pun saya melihat sepertinya pelakunya bukan itu gitu. Dan tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelakunya itu kecuali hanya pengakuan yang bersangkutan. Nah, tidak ada satupun alat bukti kecuali pengakuan. Agak aneh juga itu ya. Aneh, ya. Dan sebetulnya sejak awal penyerangan saya itu bukti-bukti kan muncul di publik. Bahkan ada sketsa wajah, saksi yang melihat pelaku kan banyak. Jadi sebetulnya ya. Dan pelaku ini kan nggak langsung spontan seketika menyerang di hari itu. Dia melakukan pengamatan, mengintai. Dan ketika mengintai itu dipergoki oleh beberapa orang dan sempat ada yang memfoto sebenarnya. Jadi sebetulnya dari situ kan kelihatan gitu. Tapi ya memang itulah. Tapi terlepas dari itu semua, saya begini ya. Saya tentunya tidak berkecil hati dengan apapun yang terjadi. Bagi saya adalah ketika saya punya kesempatan untuk berbuat kebaikan, saya berbuat dan semaksimal mungkin. Soal kemudian hasilnya pasti Allah yang menentukan. Bagi saya kalau nggak berhasil saya ulangi gitu kan dengan riang gembira ya kan kayak udah gitu kan. Dan saya melakukan itu tentunya karena saya meyakini bahwa setiap kebaikan itu kembali kepada diri kita. Sehingga saya akan berbuat kebaikan terus. Orang yang berbuat keburukan, kejahatan itu akan kembali kepada dirinya dan itu hanya karena ketidakberakalannya dia gitu berbuat gitu kan. Sudah berapa tahun sih kasus ini sebenarnya berjalan? 8 tahun bukan? 8 tahun ya. 8 tahun. Dengan kasus yang kemudian kita tidak ketahui itu pelaku atau tidaknya. Ya. Karena saya ingat liputan Tempo waktu itu menjelaskan antara sketsa yang didasari pandangan publik dengan siapa yang ditangkap itu beda. Jauh sekali gitu ya. Jadi tapi Mas Novel berharapnya ini akan terungkap satu waktu ya. Saya sendiri jujur saja saya punya bukan ekspektasi ya. Harapan lah ya, sama aja ya, mimpi ya lebih dari itu ya, bahwa suatu waktu ini akan terbongkar dan merunut banyak hal, terutama di isu pemberantasan korupsi. Di pandangan saya Mas Novel,
melumpuhkan KPK dan berbagai isu pemberantasan korupsinya adalah melumpuhkan Novel Baswedan dan kawan-kawan, which is yang mereka sebut sebagai Taliban ya. Apa yang mereka maksud saya tahu, tapi Taliban lah gitu ya. Biasanya di kampung saya itu ban dijadikan tali, itu Taliban. Mas Novel dan teman-teman yang disebut geng Taliban itu. Dan fakta di perspektif saya, kehancuran KPK adalah keberhasilan menyingkirkan Novel Baswedan dan teman-temannya. Apa yang kita lihat di KPK hari ini, kehancuran KPK dengan 300 miliar dipamer gimmick dan lain-lain itu, adalah keberhasilan menyingkirkan Novel dan timnya. Nah, pertanyaan besar yang kita ingin tahu, kenapa Novel dan kawan-kawannya dikejar? Kan menarik sekali. Undang-undang sudah dirusak dan segala macam dengan cara-cara macam-macam lah ya. Baik, dan semua ada keterkaitannya dengan seorang NB gitu ya. Enggak cuma saya lah ya. Dan atau jangan-jangan saya cuma ke bawah-bawah doang. Ya Taliban itulah. Ya kan. Saya bercanda terakhir. Mas Novel kan pernah bercerita ke saya, teman-teman itu kadang-kadang suka ngisengin saya juga. Kasus itu sebenarnya nggak ada NB-nya, tetapi supaya yang bandit-bandit itu ini sebutlah nama NB gitu ya. Nah itu gimana ceritanya? Menarik ini. Gini, saya menceritakan ini tentunya memulai dari bagaimana saya dulu awal masuk di KPK. Saya itu dulu melihat KPK dibentuk biasa aja, bukankah yang seperti ini udah sering gitu ya. Saya dulu punya pengalaman ketika saya sebagai anggota Polri, saya juga memperjuangkan untuk bisa tegaknya suatu keadilan, keberpihakan ke masyarakat, dan banyak hal lagi yang dilakukan. Dan ternyata memang berat tantangannya luar biasa. Ketika ada KPK, saya masih belum terlalu wah saya lihatnya. Saya justru melihat KPK itu sesuatu yang berbeda ketika ada Suparman ya, yang penyidik yang nerima suap dari seorang saksi. Dan kemudian sikap KPK itu justru menangani sendiri dengan pasal tambahan, karena kan pasal ada kalau yang melakukan itu aparatur ya, penyidik ya, itu ada penambahan sepertiga. Itu dilakukan dan ditangani sendiri. Dan ketika itu dilakukan, saya melihat, wah ini berbeda ini. Biasanya di aparat penegak hukum lain ditutup-tutupi. Ini berbeda. Sehingga saya merasa bahwa saya akan daftar ini. Saya merasa tertarik. Saya mendaftar, mengikuti proses seleksi dan keterima. Hingga kemudian di dalam KPK waktu itu jadi apa pertama? Penyidik junior ya. Terus kemudian kita berdiskusi dengan internal di KPK, perlawanan dari eksternal itu banyak, termasuk cicak dan buaya gitu ya. Tapi dari segala persoalan itu kemudian kita mendorong agar OTT itu bisa dibuat dengan seefektif mungkin. Mulai dari bagaimana kita mendefinisikan soal apa itu menerima, sehingga kita bisa melakukan OTT dengan confident di lapangan dan seterusnya. Sehingga OTT banyak dilakukan dan banyak perkara-perkara lain dilakukan, diungkap dan diproses. Waktu itu diskusinya di internal KPK adalah bagaimana KPK itu bisa memperbaiki dengan menangani penegak hukum. Karena para penegak hukum inilah yang diharapkan bisa diberantas korupsinya duluan, dengan harapan setelah itu mereka bisa bekerja dengan baik, dan itu akan dampaknya luar biasa. Berikutnya, KPK juga menyasar kepada sumber daya alam. Dibuatlah GNPSDA di tahun 2014. Disitulah perlawanan begitu luar biasa dan jadi satu. Tapi yang menarik adalah koruptor dan kawan-kawannya itu sabar dia. Sabar. Apa indikasinya itu, Mas? Sabarnya kenapa? Dia nggak langsung menyerang dengan sekonyong-konyong, bukan tiba-tiba. Nggak ngabisin langsung. Nggak ngabisi, tapi dibuat lagi persepsi mereka. Dibuatlah radikalisme, dibuatlah kampanyenya mereka gitu ya. Silsilah Taliban itu ya. Ujung-ujungnya nanti ada di sana juga. Dibuatlah pertentangan, gimana masyarakat Anda memilih pemberantasan korupsi atau keutuhan negara. Ini kan logika-logika yang nggak masuk akal gitu kan. Orang akan memberantas korupsi kalau dia punya minimal nasionalisme. Idealnya patriotik, kesungguhan, rela berkorban untuk kepentingan negara. Karena musuhnya banyak. Nah, ini yang harusnya dilihat.
Dan terus dilakukan dengan terus-menerus. Hingga kemudian banyak sekali pihak yang termakan atas fitnah-fitnah itu. Padahal gini, di KPK itu untuk bisa bekerja dengan benar-benar itu sadar bahwa perlawanannya akan berat. Mau berlindung kepada siapa kita? Satu-satunya jalan adalah berlindung atau minta backup kepada yang Maha Kuasa gitu. Maka kita akan perbaiki ibadah, bagaimana kita akan mendapatkan merasa punya keikhlasan dalam melakukan setiap tindakan. Itu penting. Sehingga kita akan bertindak dengan baik, dengan proporsional, dan progresif dalam banyak hal tertentu. Nah, ini yang harus dilakukan. Dan cukup baik KPK. GNPSDA itu dampaknya luar biasa. Tapi kemudian 2015 mulailah KPK-nya mulai diserang, dan terus berkelanjutan hingga 2019. 2017 saya diserang, 2019 kemudian sebelum 2019, 2017 ketika saya diserang, saya sudah berpikir untuk apa lagi saya di KPK, udahlah saya di luar saja. Dan saya merasa bahwa saya sudah punya keterbatasan dalam penglihatan tentunya, dan kemudian saya mikir saya nggak mau. Tapi teman-teman di KPK bilang, tolonglah kita ingin ada dukungan, bekerja sama dan segala macam dengan yang senior-senior, yang punya semangat. Sehingga saya putuskan, oke, saya di sana. 2018 kita menangani beberapa perkara besar. Saya nggak perlu sebut nama kasus-kasusnya, tapi ada beberapa perkara besar yang itu juga terhubung dengan mafia-mafia peradilan dan ada beberapa kasus lain. Hingga 2019 kemudian undang-undang KPK akan diubah. Kalau diubah untuk lebih baik itu oke lah. Tapi masalahnya untuk dihancurkan. Dan demo luar biasa. Ketika kemudian 2019 kita sudah meyakini undang-undang KPK diubah, kembali lagi saya mau keluar dari KPK. Tapi kemudian kawan-kawan bilang, Bang, tolonglah kita mesti bersama-sama. Kalau ditinggal, bagaimana kita ini? Saya pikir ya juga walaupun ya KPK tentunya bukan semata-mata saya, banyak pihak yang lain. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa ada persoalan-persoalan begitu. Sehingga saya putuskan 2019 rencana saya mau resign, saya batalkan. Tapi saya bilang kawan-kawan, Undang-Undang 19 2019 itu membuat KPK sedemikian sulit dan keterbatasannya makin lebih banyak. Bahkan saya selalu katakan bahwa KPK menjadi penegak hukum yang kewenangannya paling lemah, bahkan dibanding PPNS. Dibandingkan PPNS ya? Contohnya gini penggeledahan itu kalau dilakukan, baik itu PPNS maupun dari penyidik lainnya, itu bisa dilakukan dulu, belum dapat izin. Tapi kalau KPK enggak, dengan Undang-Undang 19 melalui Dewas, ke pengadilan, dapat izin, dan tidak ada sekalipun mendesak. Tidak ada alasan. Kalau gitu OTT kebongkar dulu semua ya, terlalu banyak yang dapat informasi. Penyitaan juga begitu. Banyak lagi yang dilakukan, jadi nggak masuk akal. Kita juga bingung, kok seperti itu ya. Kalau penegak hukum lain tidak, dalam hal mendesak bisa langsung dilakukan, setelah itu minta persetujuan ke pengadilan. Nah, ini kalau dilihat memang dirancang sedemikian rupa. Dibukanya bisanya SP3. Sehingga ruang intervensi semakin besar. Kalau dulu pimpinan KPK sekalipun diancam sama penguasa atau siapapun lah yang punya kekuasaan dan punya otoritas, pimpinan KPK cuma bilang, kami nggak punya kewenangan menghentikan penyidikan. Selesai. Nanti akan kita bawa ke persidangan, di sana akan dilihat. Kalau sekarang ada kewenangan penghentian. Kalau diancam nggak bisa bilang begitu lagi. Mau nggak mau ya dia mungkin kalau takut dengan ancaman ya diikuti lah. Ya berarti kalau begitu ada yang memberikan ide kepada para koruptor kan. Kami nggak punya kewenangan SP3. Ya berarti kami dikasih kewenangan itu. Jangan-jangan pimpinan KPK terlibat juga. Ya saya nggak tahu. tapi saya mendengar lah proses itu dilakukan. Kembali lagi setelah 2019 itu kemudian saya nggak jadi resign. Saya katakan kawan-kawan, kita butuh kesungguhan, kita butuh effort lebih, dan butuh semangat yang lebih. Karena biasa saja nggak bisa. Kenapa? Karena ada banyak terbatasan tadi. 2020 kemudian kita bisa OTT Mensos terkait bansos. Itu setelah sudah sakit kena siram ya? 2020 kejadian. Itu undang-undangnya sudah baru.
udah banyak keterbatasan, tapi kita masih bisa OTT. Ingat loh, itu masanya Firly Bahuri loh. Makin kesel lah orang. Nah, Firly Bahuri udah ini tuh mungkin ya kaget dengan situasi itu. Kok bisa juga ya? Kemudian di sekitar berapa bulan kemudian, saya lupa bulan November atau Desember, itu kemudian ada Menteri KKP lagi di OTT. Saya lupa Menteri KKP sama siapa, saya lupa, ada dua rasanya. Ada juga beberapa kasus pajak besar yang sedang dipersiapkan untuk dilakukan penyelidikan. Kawan-kawan waktu itu minta saya yang menangani, cuman saya lihat load-nya lagi banyak di Satgas karena menangani beberapa perkara sekaligus. Tapi kemudian di bulan Januari Firly Bahuri ini menyelundupkan aturan sebenarnya. Jadi kalau bicara terkait dengan proses peralihan pegawai KPK atas perintah Undang-Undang 19/2019 itu kan baru dilaksanakan 2 tahun setelah undang-undang itu diterbitkan, disahkan, baru 2021. Nah, ketika itu ya terjadi, maka dibuatlah peraturan sejak tahun 2020 di sekitar bulan Juli. Peraturan itu dibuat dengan tahapan-tahapan hingga di bulan November peraturan itu sudah hampir final. Dan di KPK itu kalau ada peraturan internal KPK, peraturan Perpim kalau nggak salah istilahnya ya, itu dimasukkan di portal dulu. Setelah itu baru kemudian disahkan menjadi suatu peraturan melalui Kumham tentunya. Dan ketika ada OTT di bulan Desember, peraturan itu diselundupkan aturan soal TWK di bulan Januari, yang dengan itu kemudian langkah untuk menyingkirkan itu dilakukan. Kenapa? Dugaan saya. Setelah undang-undang itu, setelah KPK itu dibusukkan, gagal, langkah-langkah penghasutan dilakukan, nggak sepenuhnya berhasil. Masukan pimpinan yang kacau balau, kita masih agak solid gitu. Undang-undangnya diubah dan seterusnya, kita masih bisa bertahan dengan segala resiko-resiko dari persoalan itu. Ini orangnya harus dihajar. Orangnya yang harus disingkirkan semua. Itulah TWK dilakukan di 2021. Upaya menghajar personal KPK di era KPK bagus-bagusnya itu kan tidak sekedar TWK. Untuk Mas Novel kan sudah berkali-kali ya. Ada rencana penabrakan, orang yang mirip dengan Mas Novel pernah ditabrak gitu ya. Ada juga penyiraman, juga air keras juga gitu ya, tapi yang kena mobil gitu ya. Nah, Mas Novel sendiri dapat ancaman ya, teman-teman lain juga dapat ancaman. Kan sudah ada indikasi nih Mas, bahwa akan ada serangan kepada personal. Nah, kenapa tiba-tiba serangan terhadap personal itu tiba-tiba hilang ya? Karena lebih fokus teman-teman ketika itu di perspektif saya. Karena diserang melalui undang-undang, melalui pimpinan yang bermasalah. Sehingga kemudian setelah semuanya dilakukan, mereka punya kesadaran ini memang bukan undang-undangnya saja nih. Ini bukan pimpinannya saja, orang-orangnya yang harus dikerjain. Seberapa banyak sih Mas di angkatan itu ya, di angkatan para pejuang itu ya, yang kena ancaman, baik itu dalam bentuk fisik maupun ancaman verbal gitu. Ya, ancaman atau serangan itu banyak sekali. Enggak semuanya kita publikasi sebenarnya. Tapi sebagian besar dipublikasi. Termasuk juga pemukulan. Iya. Penyanderaan. Itu Borobudur ya? Borobudur, dan ada lagi yang di tempat lain di daerah Kelapa II. Wah. Ada terjadi. Jadi fakta-fakta itu banyak sebenarnya. Dan itulah yang kemudian yang membuat orang itu mungkin ya, para pelaku itu sakit kepala gitu ya. Karena mundur-mundur ya. Kita nggak pernah takut yang begitu. Gini, orang menganggap bahwa apa yang dilakukan itu pasti berhasil. Karena sebetulnya upaya membunuh itu berkali-kali dilakukan, direncanakan. Sorry. Ini membunuh Mas Novel atau yang lain atau mana? Minimal yang saya tahu saya gitu ya. Tapi berkali-kali dirancang itu dan nggak berhasil. Dia lupa. Saya berkeyakinan begini, dan saya selalu bicara sama kawan-kawan ya di KPK waktu itu. Dulu di KPK itu ada BAIK, Badan Amal Islam KPK. Nah, itu kita selalu mengundang ulama-ulama dari beberapa ini ya. Bukan hanya satu sisi ya. Dari berbagai dari NU, Muhammadiyah, kita undang semua. NU Muhammadiyah diundang juga. Kita semua ya, ustadz-ustadznya untuk gara-gara nggak ketemu KPK maka NU dan Muhammadiyah begini ya sekarang. Artinya kita ingin melihat dalam segala perspektif yang lengkap. Kita tidak hanya
kemudian mudah difitnah kalau kita di satu sisi ya, itu yang kita antisipasi. Kita ingin menguatkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Takdir itu jelas. Tidak ada terjadi sesuatu kecuali yang Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin terjadi. Dari begitu, kenapa saya harus takut? Bagi saya, berbuat kebaikan, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, itu keuntungan saya. Semoga amar ma'ruf nahi mungkarnya berdampak kebaikan. Nggak berdampak, kita ulangi. Jadi saya kira sederhana hidup ini. Hidup juga sebentar, karena kita pasti mati. Dan kita punya kesempatan untuk berbuat itu nggak selalu ada. Sehingga bagi saya melakukan setiap hal dengan semangat, dan saya selalu ingin, ya, walaupun nggak selalu, namanya manusia, saya banyak kekurangan. Saya selalu ingin optimis dan berpikir positif atas segala sesuatu. Termasuk ketika saya sakit mata, saya berpikir positif. Hari pertama saya diserang juga saya katakan sama istri saya, ini bukan hal yang berat. Dan nggak boleh sedih. Marah boleh, karena kejahatan itu kita harus marah dengan kejahatan. Tapi jangan emosi, marah dengan tenang. Dan kita melakukan itu sebagai bagian dari kesadaran bahwa kita punya kewajiban-kewajiban, dan kita tahu bahwa kita hidup ini sebentar, berbuat kebaikan atau butuh bekal untuk kehidupan setelah mati, dan itu kita lakukan dengan banyak perspektif. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Iya, keyakinan begini, yang bagus begini, memang cocok difitnah sebagai Taliban sih. Karena kayaknya cocok untuk merusak persepsi orang. Iya. Nah, cuman diancam sampai nyawa itu, kan itu hal yang lain ya. Dan tidak pasti Mas Novel juga nggak mikirin diri sendiri. Kan teman-teman juga potensial dapat ancaman yang sama. Itu upaya strategis melindungi ancaman itu seperti apa? Kedua, kenapa yakin itu memang ancaman untuk menghilangkan nyawa? Iya, soalnya kan informasi kan kita dengar, KPK punya tim intelijen juga lah gitu ya. Walaupun namanya bukan tim intelijen, tim surveillance gitu ya, tapi melakukan tugas-tugas intelijen. Dan kita punya beberapa bukti-bukti intelijen yang menggambarkan itu. Jadi memang kejadian hal-hal seperti itu selalu ada gitu. Tapi yang kedua begini, bagaimana untuk mitigasi dan antisipasinya? Mitigasi kita lakukan, kita selalu berbicara dengan beberapa struktural di bidang terkait dengan resiko-resiko tadi, dan kemudian mengantisipasi, termasuk juga melakukan pengawalan dari jarak jauh dan jarak dekat sepanjang itu diperlukan, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Dan kita juga mengatur tentang perjalanan, terus bagaimana dan seterusnya itu kita atur, tapi memang kita nggak bisa cerita semua di forum publik ya. Terlepas dari segala resiko itu, sebenarnya begini, melihat bagaimana korupsi itu terjadi, itu membuat kita sangat terusik dan terganggu lah gitu. Sehingga melihat resiko tadi dalam konteks mitigasi dengan upaya kita untuk melawan praktek-praktek korupsi, saya pikir suatu hal yang memang harus dilakukan, dan harapannya memang membuat pengaruh kepada orang lebih banyak lagi untuk tidak perlu takut dengan orang yang berbuat jahat. Karena dulu masih sering kita mendengar contohnya penegak hukum yang mengatakan, udah deh jangan terlalu maju nanti nabrak tembok. Kan contoh-contoh yang nggak menggunakan akal. Kalau menurut saya kalau kita berakal, kita tahu kok nggak mungkin ada yang perlu ditakuti. Tapi tentunya kita perlu hati-hati, kita mitigasi resiko, tapi nggak perlu takut. Justru penjahat itu yang harus takut. Harusnya takut ya. Saya ingat satu video dulu sempat viral, publish, ada pegawai KPK keluar dari kantor, naik motor, mobilnya di sini nih, tiba-tiba langsung begini kan, nabrak terus lari. Itu salah satu gambaran jelas betapa berisikonya kerja-kerja di KPK ketika itu. Itu kan saya itu yang ditabrak. Ada berapa kali ya? 2 kali atau? Saya ditabrak 2 kali. 2 kali dan tapi orang ketiga salah ya. Ya. Orang ketiga mirip, motornya mirip dan segala macam. Dan itu nampaknya patah tulangnya. Jadi memang ancaman-ancaman itu ada. Tapi kita ingin tunjukkan bahwa negara ini nggak boleh kalah dengan pelaku-pelaku kejahatan. Dan saya yakin lah,
Kalau kita memulai melakukan sesuatu dan kita konsisten di situ, akan menggerakkan orang banyak untuk melakukan yang sama. Itu pertanyaan saya gini ke Mas Novel, kenapa Mas Novel punya kecenderungan ya menyembunyikan ancaman ke Mas Novel? Kan cerita video tadi itu kan, ketika saya tanya sebelumnya nggak diceritain. Kenapa? Apa manfaatnya sih Mas? Kan kalau kita kasih tahu, saya diancam ini. Kenapa Mas Novel kayak saya diancam? Tapi saya ingat juga dulu kan sempat bertanya gimana, dan Mas Novel jawabnya cuma 1-2 begitu ya. Padahal kan kita semua ingin tahu, Mas ini ancamannya berbahaya. Tapi Mas Novel suka, ya biasalah orang. Kan itu agak ada sesuatu yang ingin Mas Novel sembunyikan. Padahal kan mengancam Mas Novel. Iya, gini. Yang pertama, saya setiap ada informasi soal ancaman, saya selalu bagikan kepada pimpinan KPK dan kepada pejabat yang punya tanggung jawab mengurus soal itu. Itu saya bagikan secara sempurna. Bahkan beberapa kali handphone saya berikan ke KPK untuk di-cloning. Dilihat semuanya sehingga ancaman itu akan kelihatan. Kalau saya bagi hanya saya foto di bagian-bagian tertentu, bisa jadi saya bohong ya. Saya berikan semuanya agar di-cloning sehingga bisa jelas. Itu saya berikan harapannya untuk mitigasi. Tapi kalau saya sampaikan ke forum publik, saya khawatir saya membantu koruptor untuk nakut-nakuti. Karena bagi saya, nggak ada yang perlu ditakuti. Bayangkan Uda Ferry. Uda Ferry tahu nggak? Waktu 2016, waktu itu rencana KPK masuk di distribusi pangan. Saya diminta maju. Diistilahkan Busido waktu itu. Saya bilang Busido, kok perang sendirian? Ini kan nggak masuk akal. Tapi itulah semangatnya, saya melihatnya begitu. Waktu itu kita lihat mafia di sektor A gitu. Itu disebut 7 samurai. Seven samurai ya. Ini lagi, apalagi. Istilahnya luar biasa, 9 naga gitu kan. Saya heran, loh kok orang-orang yang dikonotasikan sebagai pelaku kejahatan jadi heroik begitu sekali. Dikasih nama. Dikasih julukannya sangat serem. Saya bilang enggak, siapapun yang dia berbuat jahat, dia penjahat. Dan dia bukan orang yang kuat. Kalau ternyata dia faktanya memang punya kekuatan, ya kita harus kumpulkan kekuatan yang serupa, yang kepentingan negara nggak boleh kalah, kita harus hentikan dan kita harus bawa dalam proses peradilan. Jadi sederhana aja harusnya. Persoalannya adalah penegak hukum kita ini banyak juga yang berbuat korupsi. Jadi bagaimana orang yang berbuat korupsi akan berani untuk bekerja dengan benar? Itu jadi persoalan. Jadi sapunya kotor duluan ya. Nah ini hal yang luar biasa. Ada beberapa poin yang bahkan saya baru tahu hari ini soal perspektif Mas Novel terhadap pemberantasan korupsi. Tapi kalau boleh bertanya Mas, kan kita sampai ke cerita fase TWK gitu ya. Akhirnya tersingkirkan lah. Gak cukup Novel yang kita buat jera, ini kelompoknya juga harus kita singkirkan. Tersingkirkan. Sekarang out-outan tuh KPK dan segala macam. Mata sudah terluka begitu ya. Seluruh teman termasuk luar biasa sedih. Ada teman saya tuh yang bilang akan kembali anak panah, kita lentingkan segala macam. Ada harapan-harapannya. Tapi harapan itu kan sudah berjalan cukup lama kita ya. Ada kesedihan melihat sebagian besar para perjuang itu ya sekarang tidak sekompak dulu kan. Dulu kalau kita ke KPK, kita makan siang di KPK, ngobrol di KPK. Kalau ada Mas Novel, mau ketemu Mas Novel begitu ya. Ingin berinteraksi. Ada kesedihan di titik tertentu nggak Mas? Karena saya dengar kan Mas Novel optimis nih. Saya mau cerita sebagai manusianya, ada sedih nggak? Tidak sekompak dulu, tidak ada pertemuan-pertemuan intens seperti dulu. Itu ada sedikit ini nggak Mas? Perasaan sedih itu nggak? Begini, saya memahami dalam perspektif umum, perspektif awam, harusnya sedih. Tapi kita tahu bahwa ketika kita ini merasa punya kepentingan, punya kebutuhan untuk menjaga integritas, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang kompromi, seandainya teman-teman kita kompromi, maka kita yang pertama tentu secara umumnya, secara awam sedih. Tapi mestinya yang pertama kita harus bisa sadar bahwa
saya mau katakan pakai istilah apa ya? Saya khawatir menyinggung gitu ya. Menyinggung teman sendiri ya. Oke. Tapi poinnya adalah bukan soal sedih ya. Bahkan kita malu kalau kita melihat ada teman kita justru malah melakukan tindakan yang tidak berintegritas ya pertama. Yang kedua, kita justru malah merasa prihatin kalau ada kawan kita kemudian justru malah permisif dengan tindakan-tindakan yang koruptif. Membiarkanlah, takutlah, bayangkan. Ketika dia takut, pada dasarnya karena dia merasa tidak yakin Tuhannya akan bela dia. Kalau dia tahu bahwa Tuhan itu akan Allah Subhanahu Wa Taala akan membela orang-orang yang berbuat yang baik, konsisten dan seterusnya, ngapain dia takut gitu? Kalau dia takut berarti dia harus memperbaiki diri lah gitu kurang lebih. Jadi saya lebih kepada prihatin sebetulnya. Walaupun secara umum kalau kita melihat secara awam mestinya sedih. Tapi terlepas dari itu, seandainya kita mau ibaratkan berbuat kebaikan itu adalah mendapatkan keuntungan, mendapatkan suatu atau dihitung secara materi lah. Berbuat kebaikan itu bisa dapat uang sekian gitu seandainya. Maka bagi kita adalah kalau perlu kita berbuat semuanya, orang lain terserah gitu kan. Kan begitu yang pertama. Yang kedua, memang berbuat yang bersama-sama itu menjadi lebih bagus dan lebih besar nilainya. Oke, kalau gitu kita perlu bersama-sama. Kita akan berbuat bersama-sama untuk kebaikan itu. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak mau berbuat kebaikan? Kita beritahu, ini tuh peluang baik loh. Kenapa saya menggunakan analogi tadi? Karena begini, kita ini mesti sadar bahwa kita ini hidup ini bukan untuk hanya di dunia gitu. Kita hidup sebentar dan setelah itu mati, dan setelah mati itu ada kehidupan setelah mati, dan ada pertanggungjawaban, dan ada keuntungan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi bagi saya semangat aja. Kalau kita bisa berbuat, di setiap waktu kita berbuat, sepanjang kesempatannya ada, dan umurnya masih ada. Nah, tadi sempat disinggung oleh Mas Novel. Banyak orang percaya juga dengan berbagai fitnah terhadap KPK era itu ya. Taliban itu dimakan oleh banyak orang. Terutama senior-senior kita yang punya kecintaan dengan Pak Jokowi ketika itu. Kebencian muncul setelah tahu salah satu biang masalahnya Pak Jokowi. Dan mereka sekarang sudah mengalami pertobatan lah. Cukup nasuha. Mas Novel pernah ketemu senior-senior yang dulu sempat termakan isu itu? Kalau ketemu apa sih ceritanya? Saya pernah beberapa kali ketemu dan saya itu yang pertama, saya jarang mengingat-ingat hal yang begitu-begitu. Saya ingatkan tugas saya mengingatkan. Kebetulan subhanallah ya, saya itu mungkin karena Allah mudahkan buat saya pernah berapa kali dihina. Menghinanya tuh kebangetan lah, keterlaluan. Suatu hari saya bertemu waktu isu Taliban itu. Bukan sebelumnya. Oke. Bahkan setelah itu juga pernah dihina, difitnah dan segala macam. Tapi di kemudian hari saya bertemu dengan dia, saya santai saja. Kenapa? Saya lupa pernah dihina dia. Ya memang kenapa kita harus rumit melihat hidup ini gitu. Tapi nggak lupa ya, salah satu puncak masalahnya Pak Jokowi kan. Seandainya pun benar begitu dan kemudian seperti itu yang rugi dia sendiri. Bagi saya lebih suka untuk fokus kepada diri saya, apakah saya sedang berbuat kebaikan atau saya konsisten di situ atau justru malah saya sedang tidak melakukan itu. Bagi saya fokusnya di situ. Selebihnya ketika saya berbuat kebaikan, apapun orang bilang resikonya, saya akan lakukan aja. Sesantai itulah. Jadi, padahal saya ingin mancing, pasti ada cerita-cerita ketemu orang. Nah, Mas, ngapain aja sekarang selain di kepolisian ya? Apa sih yang mau dilakukan dan apa cerita di balik soal isu anti korupsi, kerjaan di polisian, kerjaan sedang mau ngambil uang negara dari tempat orang lain supaya negara tidak kehilangan uangnya. Selain itu ngapain, Mas? Saya memahami bahwa saya di suatu hari saya akan menjadi seorang wira swasta atau usaha sendiri. Maka sebetulnya yang belum kejadian ini, saya mau belajar sama Uda Ferry.
bagaimana punya konsultan sendiri gitu kan. Ayo Mas Gabung, belum kesampaian. Ayo Gabung, Charles sudah jadi konsultan tempat lain, Mas Novel nih bisa diajak nih. Tapi seriusannya memang itu salah satu. Saya tentu akan memikirkan itu karena pada dasarnya kita harus tahu bahwa kita ini kan seorang bapak gitu, punya kewajiban kepada keluarga dan seterusnya. Saya akan memikirkan itu dalam langkah-langkah. Tentunya saya tidak sedang berencana untuk berkarir di kepolisian juga sebagai ASN tentunya ya. Tapi sekarang ini kembali ke KPK sekarang juga ASN loh. Ya. Jadi saya juga tetap ASN. Ya, saya mendorong kawan-kawan itu kembali ke KPK agar tidak ada fitnah dan kemudian tidak menjadi keributan politik. Saya tidak memilih untuk jadi pegawai KPK. Saya kerja di luar saja lah gitu. Tapi tentunya saya akan terus berbicara dan mendorong setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan baik. Teman-teman ini akan balik ke KPK? Harapannya begitu. Bagi saya begini. Karena fitnah itu ya, karena mereka korban TWK itu namanya? Tes wawasan kebangsaan. Sampai lupa saya. Tes wawasan kebangsaan itu kata orang. Itu kan memfitnah mereka, mereka kemudian diberikan warna merah sebagai pertanda orang berbahaya, anti Pancasila dan segala macam. Sekarang untuk melawan segala fitnah itu semestinya mereka kembali ke KPK. Bagi saya begini, sederhana. TWK itu setelah kemarin pembahasan atau persidangan di KIP, terungkap bahwa ternyata itu semua kepanitiaannya bodong, tesnya bermasalah. Kepanitiaannya bodong? Iya, itu dari pembahasan yang di sidang KIP kemarin ya. Dan BKN, perwakilan dari BKN yang hadir di sidang bingung menjelaskan. Mereka hanya mengatakan bahwa ini yang berjalan tim besar, di situ ada BIN, ada BAIS, BNPT dan seterusnya. Betul-betul misi intelijen ya. Jadi ini aneh gitu. Jadi dan itu poin pertama yang kita tahu bahwa dalam sebulan kemarin lah kalau nggak salah sidang dibahas dan sepertinya pihak-pihak itu akan dipanggil. Sidang KIP itu waktu itu ada 2 rekan kami yang meminta agar proses seleksinya, tesnya tolong dibuka. Hasilnya yang bersangkutan saja yang diminta, kan punya hak. Dan yang kedua standarnya apa, kertas kerjanya apa, yang melakukan pengetesan apakah orang yang punya sertifikasi, apakah orang yang punya keahlian, atau badut yang cuma ditampilkan, nggak ngerti kita. Nah ini yang harus dicek dan semuanya belum ada gambaran penjelasan sama sekali. Selain itu, kita tahu bahwa TWK itu sejak awal kami laporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM. Dan waktu itu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman dan Komnas HAM menggambarkan bahwa prosesnya manipulatif, rekayasa, dan melanggar hukum. Pertanyaannya adalah apakah KPK, lembaga pemberantasan korupsi, lembaga penegak hukum yang harusnya punya integritas, berbuat manipulasi, rekayasa dan melanggar hukum. Nggak boleh dimaklumi itu. Yang berikutnya, ketika rekomendasi itu dibangkangi oleh Firly dan kawan-kawan, apakah pimpinan KPK sekarang boleh untuk ikut membangkang seperti Firly? Nggak boleh. Oleh karena itu, itulah yang harus didorong. Kalau bagi saya, kalau KPK kemudian pimpinan KPK sekarang tidak peduli dengan fakta-fakta itu dan kemudian terus bersembunyi di balik Firly Bahuri dan kawan-kawan, saya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak patut menjadi teladan integritas. Mereka orang-orang yang sama saja dengan Firly Bahuri. Ikut serta untuk dalam kebohongan itu. Jadi saya pikir seperti itu yang harus dilihat. Jadi bukan hanya dikembalikan apa tidak, tapi itu sebagai hak sebagai warga negara yang nggak boleh menjadi korban dari manipulasi, rekayasa, dan pelanggaran hukum. Ya sebenarnya kalau di banyak negara maju ya, begitu terbongkar manipulasi, rekayasa begini, ya orang punya hak untuk dikembalikan. Betul. Hak konstitusionalnya kan. Iya. Tapi di Indonesia super unik ya, orang tetap bermain mata dengan banyak hal. Iya. Mas, kini hari menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, bicara soal isu pemberantasan korupsi memang tidak sempurna tanpa bicara dengan Mas Novel dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara soal ke depan ya, KPK ini mau diapakan lagi?
Kalau saya kan agak berbeda dengan abang-abangan saya ya. Satu bilang bubarkan, saya bertahan tidak boleh dibubarkan. Ini harus tetap ada karena itu tidak hanya amanah dari ANKEK, tapi logikanya kalau kita membubarkan lembaga ini kayak kita menyerah kalah gitu. Dan puncaknya memang pasti membubarkan lembaga ini. Kalau saya dapat gambaran yang menarik di Australia, mereka kan baru buat KPK ya federalnya 2023 malah. Baru 2 tahunan, belum sampai sebenarnya. Salah satu yang kewenangan yang menarik, KPK mereka hanya menangani korupsi aparat penegak hukum. Oh, menarik sekali. Ya, jadi hanya kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penegak hukum. Jadi tugas memberantas korupsi sektor lain, kewajiban lembaga yang mereka bersihkan. Nah, artinya ada format baru yang menarik sebenarnya. Kita bisa nggak membuat format baru ke depan tanpa berpikir matikan KPK dulu, tetapi betul-betul menghidupkan kembali KPK dengan pola baru itu. Ya, menarik sekali. Memang saya sejak awal berpandangan bahwa memang KPK itu harusnya fokusnya ke penegak hukum aja dulu. Kalau penegak hukum itu bisa diberantas dengan optimal, maka dia akan bekerja melakukan kewajibannya, yang itu akan sangat membantu bidang-bidang kerja lain bekerja benar. Pertanyaannya, apakah KPK-nya sekarang ini ke arah itu? Ya, ke arah itu. Saya nggak yakin ya kalau cuma dibiarkan. Tapi mestinya ini bisa diambil alih oleh presiden nih. Kalau penguatan KPK, tapi ahlinya kan udah Ferry ya. Saya cuma ngomong dari perspektif awam nih udah. Kalau seandainya presiden berpandangan bahwa oke, KPK sekalian aja dikuatkan dan diarahkan untuk memberantas praktek korupsi di penegak hukum, ini bagus sekali. Cuman memang yang pertama KPK-nya harus diperbaiki value-nya yang sudah dirusak sama Firly dan kawan-kawan itu. Value-value yang selama ini diubah menjadi permisif dan kompromis itu mesti harus dihilangkan. Terus yang kedua, KPK-nya harus mandiri. Kalau KPK-nya ternyata hanya perwakilan dari kejaksaan dan kepolisian, ngapain ya? Itu cuma bersulap rupa ya. Bagaimana bisa untuk menindak dari penegak hukum? Ini lembaganya saja bermasalah di isu korupsi, malah masuk ke lembaga lain kan? Nah, itu masalahnya. Jadi saya pikir itu harus dilakukan. Dan yang penting adalah yang menurut saya nggak kalah penting, KPK bisa melakukan fungsi-fungsi pencegahan dengan melakukan deteksi, aksi dan monitoring dan perbaikan sistem yang itu dilakukan atas sektor-sektor yang strategis, contohnya kepabeanan. Hari ini masalah kepabeanan begitu luar biasa. Kalau kemudian KPK-nya difokuskan ke sana, pasti dampaknya besar. Atau yang kedua, masalah perkebunan, pertambangan, distribusi pangan, 4 sektor itu aja dulu. Itu dampak yang sangat besar dan itu sangat luar biasa. Ditambah dengan penegak hukum. Jadi lebih kepada menurut saya kalau presiden mengarahkan itu saya kira nggak sulit ya. Tapi udah yang lebih paham soal ini. Nah, ini berkaitan dengan opini poin Mas Novel yang sangat berharga tadi barusan ini. Ini pertanyaan terakhir yang menurut saya paling berbahaya ini. Dan saya agak ragu Mas Novel mau mendengarkan poin saya ini ya. Saya boleh berandai-andai ya Mas? Karena saya nggak yakin Mas Novel mau yang lain. Tapi seandainya saya Presiden Republik Indonesia, Ferry Amsari adalah Presiden Republik, which is not possible ya. Amin. Not possible Mas. Walaupun itu tidak masuk akal, katakanlah saya Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan saya ke Mas Novel, mau nggak Mas Novel menjadi pimpinan KPK untuk mengubah Indonesia? Gini. Saya itu sebetulnya tidak. Tunggu dulu, jangan bertele-tele dulu. Jawab mau atau tidak dulu, baru nanti penjelasan. Kalau presidennya Ferry Amsari. Sepanjang memang. Jawab dulu Mas. Kalau dulu menghindar sudah saya dengarkan. Sekarang yang ini dulu, jawab mau atau tidak dulu, nanti baru penjelasan. Bila ada kesungguhan, bila tidak ada yang lain,
Tidak ada lain selain selain Mas Novel. Ya, tidak ada yang lain saya mau. Tapi tentunya saya berharap semoga ada yang lain dulu. Saya ada yang lain dulu. Yang kedua, harus sungguh-sungguh. Kita ini kalau lihat praktek korupsi demikian parah dan kemudian kita permisif membuat pembenaran-pembenaran, itu kita nggak mencintai negeri ini. Kalau kita mau mencintai negeri ini, kita dukung pemerintah. Pemerintah tidak mungkin sistem perbaikan apapun, misi apapun yang dilakukan akan bisa berhasil kalau korupsi masif. Tidak mungkin terjadi perbaikan. Yang ada perbaikannya hanya sedikit yang terjadi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi ini pasti berhubungan dengan kepentingan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan menyelaksanakan visi misinya gitu. Jadi dalam pandangan saya, memang pemberantasan korupsi ini penting dan seandainya memang ada kesungguhan untuk melakukan itu dan ditambah dari beberapa pertimbangan tidak ada yang lain gitu. Saya mau ngomong itu susah sekali. Tapi susah ngelesnya ya. Maka saya akan bersedia dengan syarat tentunya. Saya tidak sedang ingin mencari jabatan untuk berkepanjangan. Semoga dalam waktu yang nggak lama bisa selesai. Saya respon jawaban Mas Novel ini. Masalahnya sedikit yang sungguh-sungguh dan punya keinginan untuk, dan diantara yang sedikit itu adalah Novel Baswedan. Makasih Mas Novel.